Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Pak Rektor, Bu Indraswati, pimpinan pengajian kelas subuh, Bapak-bapak, Ibu-ibu keluarga besar Muhammadiyah, hadirin semuanya tanpa kecuali yang saya hormati, saya cintai. Nah, saya sebelum masuk ke tema sederhana ini, saya ingin mengajak kita semua bersyukur kepada Allah bahwa Muhammadiyah kita ini di usia yang sudah 1 abad lebih, alhamdulillah, dalam bahasa asingnya itu so far so good, ya, bukan so far so bad, ya, tapi sedemikian jauh, alhamdulillah baik, ya, tidak ada yang terlalu kita risaukan, dan juga nampak kasat mata bagaimana dari masa ke masa amal soleh Muhammadiyah ini semakin membuncah, semakin banyak, semakin berserakan di muka bumi ini, dan jarang ada cerita amal soleh Muhammadiyah itu gulung tikar. Ya, ada juga 1-2, ada, ya. Tapi umumnya itu karena barangkali keikhlasannya itu, ya. Kemudian Allah memberikan barokah, inayah, maunah kepada Muhammadiyah yang kita cintai ini. Terus sekalian, jadi kalau saya ditanya di mana letak kekuatan Muhammadiyah itu, ya tentu jawabannya bisa 1 jam, bisa setengah jam, bisa 10 menit, bisa 1 kalimat, ya. Menurut saya kekuatan Muhammadiyah itu terletak pada 2 hal, yaitu ruhul ikhlasnya insya Allah masih terpagari, masih terlindungi, masih lumayan subur di kalangan warga besar Muhammadiyah. Karena jiwa keikhlasan ini itu yang membuat kita ini tidak mudah patah semangat. Jadi kalau zaman waktu saya masih muda di Solo, itu di Balai Muhammadiyah Solo, ruangannya itu banyak pepatah-pepatah bahasa Jawa itu, ya. Misalnya dijiwit dadi kulit, ya. Dicetot dadi otot, ya. Setan ora doyan, demit ora ndulit, ya. Karena ikhlas itu maka insya Allah Muhammadiyah itu dokdeng, dalam arti tahan banting, ya. Bayangkan saudara-saudaraku, Bapak Ibu dan adik-adik semuanya saya hormati, saya cintai. Muhammadiyah ini sudah melewati berapa era, berapa zaman, ya. Zaman penjajahan, zaman revolusi, zaman demokrasi parlementer, zaman demokrasi terpimpin, zaman demokrasi Pancasila, zaman Orde Baru, ya. Artinya apa? Pemerintah, kekuasaan di negeri kita ini datang silih berganti, come and go, ya, datang dan pergi. Tapi Muhammadiyah come and it will never go, ya, insya Allah tidak akan pernah pergi kemana-mana, ya. Tetap seperti kalimat thayyibah itu asluha thabitun wa faruha fis sama. Jadi akarnya menghunjam ke dalam petala bumi dan pohonnya itu menjulang tinggi ke angkasa, ya. Di Nusantara, tapi juga di Malaysia, di Thailand Selatan, di Mesir, di Australia, di Nederland, dan di mana-mana Muhammadiyah ini sudah berkembang alhamdulillah dengan pesat. Karena apa? Karena izin Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, saudara sekalian, ya. Jadi ya ikhlas jelas, ya. Tapi kalau ikhlas kemudian manusianya lemah amal, ya, manusianya tidak termotivasi, ya ikhlas itu bagus, ya, tapi belum bisa melahirkan prestasi, achievement,
ya. Pencapaian-pencapaian itu belum bisa. Ya. Nah karena itu di samping ruhul ikhlas itu kita yakin Muhammadiyah sesungguhnya juga memiliki ruhul jihad, ya. Semangat berkorban, semangat berjuang. Ya. Jadi kalau kita melihat amal soleh Muhammad di mana-mana itu, tentu di dalam alam rohani Muhammadiyah itu ada semangat perjuangan yang mungkin tidak begitu nampak, ya, kita nggak usah gembar-gembor ya, tapi bahwa amal soleh kita itu alhamdulillah so far so good, dan juga dalam bahasa Jawa itu apa, ngremboko ya, sangat subur di mana-mana. Itu artinya karena insya Allah kita ini masih punya daya juang yang insya Allah lumayan. Saya mengatakan lumayan karena kalau saya bilang sudah hebat nanti kita jadi berhenti ya. Jadi wah sudah hebat kita belum hebat ya. Fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Itu adalah etika moral kita, perjuangan kita. Kalau kamu sudah selesai dengan sebuah achievement, pencapaian, prestasi, jangan lantas leyeh-leyeh kemudian tiduran, tahu-tahu dimakan usia dan makin dekat ke ajal kita ya. Tapi fa idza faraghta fansab. Kalau engkau sudah kosong, sudah selesai dengan satu perjuangan, satu prestasi, satu amal soleh, bangkitlah kembali ya untuk membuat prestasi-prestasi berikutnya. Nah, jadi Muhammadiyah Ponorogo ini seperti Muhammadiyah yang lain ya, itu hampir sama. Sekian tahun yang lalu kalau saya ke sini, gedung ini belum ada ya. Masih engkri-engkrien ya. Diberitahu ada seperti tidak ada ya. Kalau enggak ada ya ada, tapi cuma seperti itu ya. Jadi wujudu ka'adamihi atau adamuhu kawujudihi ya. Tapi sekarang lihatlah ya bangunan ini, dan saya lihat sekolah-sekolah Muhammadiyah Ponorogo juga bagus, and so on and so forth, dimanapun ya kita melihat itulah Muhammadiyah kita ya. Sehingga saudara-saudaraku, Muhammadiyah kita ini harus kita jadikan wacana, wahana untuk kita bersama ya, beramal soleh secara kolektif bersama-sama, dan insya Allah Muhammadiyah jadi kendaraan kita untuk mengantarkan masuk ke Jannatun Naim insyaallah ya. Bukan hanya mengantarkan di pintu gerbang surga ya, cuma ndelok pintu gerbang, tapi memasukkan insyaallah ya, bersama-sama kita ini menjadi ashabul jannah ya. Terus sekalian, jadi Allah sudah menyampaikan bahwa orang bermujahadah, orang berjihad, orang berjuang itu tidak boleh minggrang-minggring ya. Minggrang-minggring itu bahasa Indonesianya sedang kita cari ya. Minggrang-minggring yaitu ya agak ragu, ada irtiyab ya, tidak yakin ya. Ya ayyuhalladzina amanu may yartadda minkum an dinihi fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunah adillatin 'alal mu'minina 'izzatin 'alal kafirin yujahiduna fi sabilillah wa la yakhafuna laumata laim dzalika fadlullah yu'ti man yasha' wallahu wasi'un 'alim ya. Jadi Allah mengatakan, wahai orang-orang beriman, barang siapa sampai murtad dari agamanya ya, maka Allah enteng saja. Kalau kamu murtad, akan kami ciptakan umat yang baru yang yuhibbuhum wa yuhibbunah. Yang umat baru itu akan cinta pada Allah dan Allah pun mencintai mereka ya. Kemudian mereka itu berjuang di jalan Allah, berkorban, wala yakhafuna laumata laim, dan tidak sedikit pun gentar karena caci maki orang yang mencaci ya. Jadi seperti kafilah, kalau ada anjing mengeong kita gusah, kalau ada anjing menggonggong bukan berlalu ya. Kalau berlalu kan malah anjingnya menggonggong terus ya.
ya kita bandem waktu kira-kira. Pokoknya tidak boleh kemudian tidak ada reaksi yang keras ya. Itulah karunia Allah diberikan kepada umat beriman yang berujar tadi itu, dan Allah maha luas dan maha mengetahui ya. Terus saudara sekalian, setiap amal yang ikhlas itu mesti akan tumbuh. Itu sudah sunnatullah ya. Kata orang Arab, makana lillahi yanmu, apa saja yang diperuntukkan oleh Allah itu akan yanmu, growing ya, increasing ya, expanding ya. Wa ma kana lillahi yanhadimu, tapi apapun yang dipersembahkan untuk selain Allah tentu akan hancur, sooner or later, lambat atau cepat. Nah karena itu Bapak sekalian, kita sebagai bagian anak bangsa ya, juga bagian dari UII, Umat Islam Indonesia ya, kita ini insya Allah akan terus ya mendalami kitabullah, menghayati sunnah Nabi dan hadisnya untuk memberikan kontribusi yang terbagus buat umat dan bangsa ini sekarang maupun masa mendatang ya. Saudaraku, kita ini kan digadang-gadang oleh Allah menjadi apa? Ummatan wasaton ya. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada 'alan nas wa yakuna rasul syahidan 'alaikum, dan seterusnya ya. Wa yakuna dinu tidak boleh main-main dengan apa? Dengan Al-Qur'an. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada 'alan nas wa yakuna rasulu 'alaikum syahida ya. Jadi kita ini adalah umat referensi ya. Ummatan wasaton, umat yang di tengah ya. La syarqiyah wala gharbiyah ya. Tidak di timur, tidak di barat, bukan ekstrem kiri, bukan ekstrem kanan, tapi kita ini umat yang moderat, yang bisa dijadikan rujukan bagi umat manusia yang lain. Itu arti ummatan wasaton, reference group. Jadi hamba-hamba Allah di muka bumi ini seharusnya yang menjadi umat referensi, umat rujukan adalah umat beriman. Insya Allah ya kita ini, insya Allah ya. Di samping umatan wasaton, kita ini juga digadang-gadang menjadi khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah walau aman al-kitabi lakana khairul lahum minhum wa aktsaruhumul fasiqun ya. Jadi dalam surat Ali Imran ya. Jadi ada dua term, dua istilah. Pertama umat referensi, umat wasaton, kemudian yang kedua itu sebagus-bagus umat ya. Nah sebagus umat itu apa? Ya mereka yang ya'muruna bil ma'ruf, yang beramar ma'ruf, kemudian bernahi mungkar, dan betul-betul beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Nah saudara sekalian, jadi secara mudah saya akan ulangi ya, kita Muhammadiyah ini bagian dari tubuh UII dan juga bagian dari anak bangsa yang lain ya. Kita ini insya Allah punya dua sumber kekuatan, yaitu ruhul ikhlas, harus kita pelihara terus, dan kedua ruhul jihad ya, semangat berkorban ya. Dan yang kedua ya, kita ini dalam membawakan agama Allah ini selalu ingat bahwa kita adalah ummatan wasaton ya, dan khairu ummatin, bersebagus umat dan umat pertengahan. Nah di tubuh bangsa yang sedang bergolak, sedang menuju masa depan yang insya Allah lebih bagus itu, apa yang perlu kita berikan, apa yang perlu kita contohkan ya. Jadi yang pertama saudara sekalian, yang kita contohkan adalah bahwa kita ini perlu memegang amanah ya. Karena amanah ini oleh Al-Quran disebut beberapa kali ya. Dan kita ini mendapat amanah dari Allah supaya menjadi
khalifah fil ard, menjadi vicegerence in the earth, on the earth, ya, menjadi wakil Allah di planet bumi ini, ya, untuk memakmurkan, untuk menyuburkan, untuk menegakkan keadilan, untuk menjadi kezaliman. Itu adalah tugas khalifatullah fil ard. Nah, saudaraku, untuk jadi khalifah fil ard itu, ya, tentu tidak sembarang orang, sembarang kelompok umat itu bisa, ya. Tentu harus memenuhi beberapa persyaratan, ya. Nah, persyaratannya itu tentu yang pertama memiliki iman yang tangguh, ya. Dan yang kedua insya Allah juga mengejawantahkan iman itu menjadi berbagai macam amal soleh yang bisa dinikmati oleh umat, bangsa dan negara, bahkan umat manusia pada umumnya, ya. Jadi tugas kita ini di negeri yang bernama Indonesia yang kita cintai ini, kita memang, ya, insya Allah dibandingkan dengan anak bangsa yang lain itu, karena kita paham Quran, kita baca hadis, secara otomatis mestinya kita 1-2 langkah lebih di depan daripada anak bangsa yang lain, ya. Kalau anak bangsa yang lain mungkin tidak begitu mendalami Al-Quran, tidak menjadikan Quran dan Sunnah sebagai sumber inspirasi, jadi agak bisa dimaklumi, ya, kalau kemudian kadang-kadang ya begitu kelihatan sedikit banyak sempoyongan katakanlah, ya. Nah, kita ini lurus sujudna fisabilillah, kita bermujahid jalan Allah dan tidak takut kepada orang yang mencaci, mengkritik dan lain sebagainya, ya. Ini kedua, saudara sekalian, ya. Kelemahan dari bangsa kita itu adalah bahwa nampak sekali para pimpinan, para elit, para pembesar anak negeri, para tokoh itu, ya, juga anak bangsa hampir sama, ya, itu tidak pandai menjaga amanah, ya. Jadi amanahnya seorang dirut bank itu adalah menjaga, memagari uang bank itu supaya tidak berkurang, ya, dan bukan malah memoroti, ya, uang yang di banknya itu sehingga bangkrut, ya, seperti kasus Bank Senturi itu misalnya, ya. Seorang kepala pengadilan negeri, pengadilan tinggi, sampai Mahkamah Agung itu menjaga tegaknya hukum, ya, bukan malah gedek antuk dengan calon tersangka atau terdakwa. Ini misalnya, ya. Yang jadi jaksa sampai negeri sampai agung sama saja, ya. Dia punya amanah menegakkan hukum, ya, mengejar orang berbuat crime, kejahatan itu, dan bukan malah geleng angguk sama orang yang sedang dikejar itu, ya. Kemudian terjadi, ya, TSD atau kong kali kong itu, ini sesuatu yang jauh dari pengertian amanah itu, ya. Pak Rektor amanahnya tentu, ya, bagaimana merawat, mengarahkan mahasiswa-mahasiswi menjadi sarjana-sarjana yang tangguh dan lain sebagainya, bagaimana terus membangun, ya, itu adalah pemegang amanah yang benar, ya. Nah, negara kita ini, saudara sekalian, itu memang kelemahannya adalah sebagian pemegang amanah itu berkhianat kepada amanat itu. Bahwa Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la takhunullaha wa rasul wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Orang-orang beriman, janganlah engkau khianati Allah dan sang Rasul, dan juga jangan engkau khianati amanat yang ada di pundakmu itu, padahal kamu sesungguhnya mengetahui, ya.
anggota DPR seperti Bu Indras ini ya sebagai wakil rakyat ya dari Ponorogo, Pacitan, Trenggalek, Magetan, mana lagi? Ngawi ya. Itu untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat di dapil dia itu, bukan malah gede kantuk dengan eksekutif bagaimana supaya harga pupuk dinaikkan ya, atau harga daging. Kalau daging terlalu mengarah ya. Ini yang beliau daging tadi saya nggak mengarah ya. Saya bilang pupuk sajalah ya dan lain-lain ya. Dan sekalian, sehingga kalau sampai tidak seperti itu, ya itu wakil rakyat yang tidak memegang amanah, berarti berkhianat. Ya. Terus sekalian bahkan, ya dalam surat Kahfi itu, di antara hamba-hamba Allah itu banyak yang merasa sedang melakukan pembangunan, padahal yang dikerjakan adalah penghancuran. Qul hal nunabbiukum bil akhsarina a'mala alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Ya. Jadi apakah kamu tidak mengetahui ada sekelompok hamba-hamba Allah ya yang sesungguhnya amalan itu sangat merugi ya, sangat destruktif. Indras dengarkan ini, jangan ngomong sendiri ya. Ini pakai kurang bagus ini ya. Ini dengar ini ya, saya ke sini ya gedung nanti. Sekarang saya juga ke sini ya. Nanti kalau enggak saya calekan lagi kamu ya. Terus sekalian ya, karena mengganggu, terus saya mengganggu ya. Saya omong dia omong sendiri ya. Saya ke sini tuh untuk bicara didengarkan ya. Jadi tetap saya calekan karena dia memang bagus ya. Saya sekalian. Nah, jadi ya dengarkan ya. Jadi Allah itu menyindir dalam surat Al-Kahfi itu ada umat manusia, anak cucu Adam itu ya, sesungguhnya itu pekerjaannya, usahanya itu akhsarina, jadi betul-betul khusrana mubina, betul-betul destruktif menghancurkan bangsa ya. Tetapi wahum yahsabuna annahum yuhsinuna sunna, tapi mereka merasa sedang melakukan perbaikan, pembangunan, konstruksi dan lain sebagainya. Jadi ini kan orang gendeng tuh, udah merusak tapi jangan merusak, kami sedang membangun. Ya. Seperti dalam surat-surat awal Al-Baqarah itu, ya, wa idza qala la tusidu fil ard qalu innama nahnu muslihun. Brengsek, kamu jangan merusak bumi, jangan melakukan corruption on the earth, korupsi atas bumi. Ya. Dan mengatakan loh, kami sedang membangun. Itu kan begini ya, sedang merusak merasa membangun ya. Nah dalam tubuh bangsa ini saudara sekalian itu ada oknum-oknum yang seperti yang sangat merusak ya. Kalau sedang menghancurkan babat hutan itu dibilang mengapa Anda babat hutan yang merusak lingkungan, yang membuat erosi, menyebabkan banjir dan lain-lain, mengapa? Yang mengatakan kami bukan sedang merusak, kami sedang membangun. Nenek moyang kita itu kalau membangun kan babat alas, jadi kita sekarang melanjutkan babat alas itu ya. Ya tapi ini tentu hanya excuse atau hanya dalih yang tidak betul sama sekali ya. Misalnya karena itu inilah saya pikir ya yang kita ini harus memberikan tadi percontohan bahwa kalau amanah dipegang itu kita sampai ke tujuan kita, tapi kalau amanah kita khianati, kita tidak akan pernah sampai kemana-mana ya. Kemudian saudara sekalian, negeri kita ini sesungguhnya negeri yang punya golden opportunity, negeri yang punya kesempatan emas, kesempatan luar biasa ya, untuk menjadi bangsa yang besar ya. Bangsa yang disegani, bangsa yang dihormati, bangsa yang adil, yang makmur ya. Betul-betul bangsa yang pendek kata dokdeng lah ya. Artinya kita ini bangsa yang
yang pinunggul dalam pergaulan antar bangsa. Itu maunya kita. Ya. Tapi sekarang ini bangsa Indonesia itu masih sedikit agak jauh dari tujuan itu. Ya. Dalam pergaulan antar bangsa, negeri kita ini termasuk negeri yang kontradiksi. Ya. Negerinya kaya raya, sumber daya alamnya mungkin nomor 2 setelah Amerika. Ya. Luasnya wilayah juga dari Aceh sampai Papua itu sampai 3 zona waktu, saking besarnya, saking luasnya tanah kita itu. Ya. Tetapi dalam urut-urutan kemakmuran kita termasuk yang di bawah. Ya. Korupsi juga alhamdulillah masih menjuarai tingkat 4 atau harapan, juara harapan. Ya. Ini adalah sebab-sebab mengapa sebagai bangsa ini kita belum menjadi bangsa unggulan. Ya. Saya mungkin pernah cerita, saya dulu itu tukang seminar ke luar negeri. Ya. Dari London sampai Chicago, dari Chicago sampai Seoul, dari Seoul sampai Tokyo, itu dulu setahun saya bisa 3, 4, 5 kali melakukan konferensi internasional atau seminar di luar negeri itu. Ya. Saya merasakan, sekalian, di mata wartawan-wartawan internasional itu, kita ini tidak layak diberitakan. Ya. Jadi kalau sudah selesai seminar, saya sudah pasang kuda-kuda, kalau ditanya oleh wartawan saya jawab tes gitu ya. Tapi mereka berhenti di Malaysia, kemudian mereka mewawancarai Jepang, Taiwan, Inggris dan lain. Lah kok ora diwawancarai? Ya. Kemudian saya tanya pada wartawan sambil bergurau, why are you not interested in interviewing me? Mengapa ya tidak berminat mewawancari saya? You are Mr. Indonesia, right? Anda kan Mr. Indonesia, kan orang Indonesia atau iya? Gitu. Sorry to say, Mr. Rais, ya. Your country is not fit to print. Ya. Jadi information of your country tidak begitu layak untuk diberitakan karena tidak ada yang bisa dipamerkan. Ya. Negara ini luas, penduduknya ketel, ya. Kalau BBM mau naik, terus nanti susuan antri bantuan tunai langsung. Ya. Di seluruh alam semesta cuma Indonesia yang seperti itu. Ya. Tidak ada di negara mana terus bantuan tunai langsung. Itu ujung-ujungnya itu hanya politik, ya. Supaya rakyat, ya udahlah nanti saya terlalu jauh ya. Tapi di muka bumi ini tidak ada kebijakan yang maaf sekonyol dan sejahiliah itu. Ya. Kalau mau menolong rakyat kecil itu, ya mestinya ya melakukan pembangunan infrastruktur, ya jembatan, dam, ya, irigasi, membangun sekolahan dan lain-lain. Nanti akan menyerap tenaga kerja itu secara sangat masif, secara massal akan terserap. Bukan dum-duman duit nyuwun paring-paring doro terus diparingi ya. Itu saya tidak paham itu ya. Sehingga ketika saya suatu kali seminar di London, CNN itu pas kita makan break jeda makan itu, CNN itu menyiarkan itu bantuan tunai langsung itu, yang susuan itu. Kemudian saya, what's going on? Apa yang sedang terjadi itu? Saya bilang itu negeri saya negeri yang sangat dermawan pemerintahnya. Ya. Jadi kaum duafa, kaum masakin itu diberi tunai langsung supaya lebih layak kehidupannya. Dia mengatakan that's great, wah luar biasa gitu. Pikir saya luar biasa, gundulmu kowe ora ngerti ya. Jadi cuma ya kita kalau dua negeri, right or wrong is my country. Baik buruk negara kita itu kita bela. Jadi saya itu bagus sekali. Negara lain belum ada, cuma negara saya yang bisa seperti itu karena kemanusiaan sangat tinggi dan lain sebagainya.
Nah sekalian, di negeri kita ini negeri yang sesungguhnya memang bisa maju, tetapi belum cukup pas. Ya. Saya pernah melawat ke Beijing. Ya. Saya ketemu ketua MPR Beijing, namanya Mr. Li Peng. Ya. Saya ketua MPR Indonesia, ketemu ketua MPR Cina. Ya. Saya tanya Mr. Li Peng, what is the secret of your success story, especially in the economic life? Ya. Pak Li Peng, Tuan Li Peng, apa rahasia keberhasilan negara Anda, terutama dalam pembangunan ekonomi? Ada di raksasa Asia, bahkan sekarang raksasa dunia. Ya. Jadi Amerika itu sekarang utangnya ke Cina itu bertriliun-triliun dolar, bukan rupiah. Ya. Jadi Cina itu lihat Amerika sekarang begini, uang utang Amerika itu. Ya. Dia mengatakan there is no secret whatsoever, tidak ada rahasia apa. Gitu. Ya, tetapi apa sih sebabnya? Bukan sebabnya, mengapa Anda kok bisa melejit jadi negara raksasa ekonomi di dunia? Why? Mengapa? Ya. Kemudian sambil tersenyum dia ngatakan, it's very simple Mr. Rais, sederhana sekali. Ya. We stop quarreling, ya. Kita berhenti eker-ekeran, ya. We get united, kita bersatu padu, and we work hard, dan kita bekerja keras. Titik, benik, jeret. Ya hanya itu. Ya. Berhenti eker-ekeran, bersatu padu, melihat tujuan nasional, kemudian bekerja keras. Dan saya berpikir ini teman-teman Tionghoa tak tahu maca Quran, ya toh? Ya. Tapi kok malah sepertinya kau sudah mempraktekkan teori Quran. Ya. Seperti dulu, saudara sekalian, waktu Muhammad Abduh, Syekh Abduh yang mengarang tafsir Al-Manar yang enggak selesai itu, ya, itu beliau pulang dari Inggris dan Perancis dan ceramah di Darul Ulum, Universitas Kairo. Ya. Beliau mengatakan, saya baru pulang dari Inggris dan Perancis. Di sana saya tidak melihat masjid, saya tidak pernah melihat menara, saya nggak pernah ketemu musola, saya nggak pernah ketemu orang baca Quran, tapi saya ketemu banyak sekali orang Islam. Ya. Di Mesir ini, Kairo terkenal sebagai kota 1000 menara, saking banyak masjid dan menara. Ya. Orang baca Quran, orang berpuasa Ramadan. Tapi kata Syekh Abduh, tapi sedikit sekali saya melihat orang Islam. Ya. Lantas ada mahasiswa yang tanya, Syekh, Anda jangan buat kami bingung. Ya. Apa persisnya? Di Eropa tidak ada masjid, banyak orang Islam. Di Mesir, di mana para nabi pernah di sana, ada Nabi Musa, ada Nabi Yakub, ada Nabi Yusuf. Ya. Jadi kakek neneknya kan para nabi itu, orang Mesir itu. Ya. Dan kalau ada negeri disebut di dalam Quran itu ya hanya Mesir. Ya. Tidak Afghanistan, apalagi Indonesia juga nggak ada. Ya. Atau belum nggak mungkin juga sudah Quran selesai ya, sekalian. Tetapi mengapa di negeri-negeri namanya Muslim itu sedikit orang Islam? Kemudian kata Abdul, mahasiswa-mahasiswiku, dengarkanlah ya. Islam itu mengajarkan menghargai waktu. Kedua, menghargai kerja keras. Ketiga, menepati janji. Itu orang-orang di sana itu semua menepati janji, umumnya dengan janji itu ditepati, kemudian juga kerja keras, disiplin, jujur itu, dan sangat menghargai waktu. Saudara-saudara, saya pernah
tahu ya, sebagai orang Indonesia, orang Solo Jogja, pergi ke Amerika tahun 72 mau tugas belajar ya. Saya telepon pada pemilik rumah yang mau saya sewa itu ya. Yang mengatakan I'll see you at 4 o'clock sharp ya. Nanti saya ketemu Anda di depan rumah yang mau saya sewakan itu jam 4 persis gitu. Saya datang 10-15 menit sebelumnya, saya tunggu gitu. Belum kelihatan. Saya pikir bul podo wae karo wong Jawa gitu. Jam karet. Nah, jam 4 pas dia langsung dindin gitu ya. Ayo Mr. S, yes, luar biasa ya. Kemudian kalau di Gajah Mada itu kalau kuliah jam 7 terlambat selama 4 jam itu biasanya ya maaf ya mahasiswa terlambat, gitu aja ya. Tapi di Amerika itu jam 7 harusnya sudah masuk dosennya itu 5 menit masih ada di halaman parkir, dia tuh lari ngos-ngosan supaya on time jam 7 pas sudah masuk di kantor. Kalau kita ini termasuk UM Ponorogo dan Gajah Mada sama, kalau dosennya nggak datang malah wah rata kok dosennya sip gitu ya. Dan sekalian jadi ini yang harus perlu kita benahi etos kerja kita itu ya. Jadi negeri ini saudara-saudaraku itu punya potensi yang luar biasa asal tadi amanah Allah itu kita pegang, jangan kita khianati. Kedua, etos Islam itu kita harus kerja keras, tidak boleh membuang-buang waktu ya. Dan yang ketiga, memang kita ini bangsa yang majmuk, bangsa yang mungkin paling majmuk di muka bumi ini ya. Amerika yang besar itu cuma kulit putih, Anglo-Saxon sama Eropa yang lain, sama Eropa Timur ya. Kemudian Asianya mata sipit keturunan Chinese dan Japanese dan Korea ya. Kemudian orang berkulit hitam, teman-teman Afro-Asia itu ya. Lantas sebagian kecil orang Indian. That's it ya, sederhana ya. Di India yang katanya banyak bahasa dan itu hanya ya, beberapa 6-7 ethnic groups ya. Tapi negeri kita ini sekitar 250 lebih kelompok etnis, 250 lebih lingua franca, local languages. Bahasa lokal itu ada 250, untung ada bahasa persatuan itu bahasa Indonesia ya. Kemudian juga tinggal berserakan di belasan ribu pulau-pulau di negara kita ini ya. Kadang-kadang saya tidak percaya ya. Saya pernah tanya kepada teman saya, Mas, apa benar Mas pulau-pulau di Indonesia ini jumlahnya 17.000? Ya Pak Amin. Saya pernah tanya kepada LIPI yang ngandel hitungan dewe katanya ya. Ya, jadi memang itu betul, memang sudah dihitung ya. Dari yang kecil sampai yang besar itu 17.000 ya. Itu berserak-serak ya. Jadi bangsa kita ini bangsa yang super majmuk, super plural ya. Ini memerlukan suatu binding, rallying force, rallying authority, rallying figures bahkan ya. Dan itu menurut saya adalah agama kita dan umat Islam Indonesia. Nah, jadi saudara-saudaraku, saya ingin menyampaikan di sini bahwa kita sebagai pembawa panji-panji al-amr bil ma'ruf wa nahy 'anil munkar, juga insyaallah al-amru bil adl wa nahyu 'anil dzulmi, itu terus saja. Yes, kita harus harus terus istimrar ya. Kita harus bermusabarah, harus konsisten terus saja menggeluti perjuangan kita ini ya. Kadang-kadang up, kadang-kadang down, tapi terus saja ya. Kata Syed Qutb dalam pengantarnya Fidul Quran itu, beliau mengatakan bahwa umat Islam kita semua ini itu sesungguhnya ikut marching band para anbiya dan Rasulullah ya. Dari masa ke masa Rasulullah dan anbiya itu mengibarkan ya al-haq ya.
kemudian amar nahi mungkar tadi itu, di punggung bumi ini sepanjang sejarah itu marching band ya, al-mauqib an-nabil bahasa Arabnya itu, dan kita ini terus mengikuti para nabi itu. Itu adalah teladan kita. Kita nggak ikuti Mao Zedong, kita ikuti Karl Marx, Lenin, kita ngikuti apalagi Mbah Marijan dan macam-macam, bukan ya. Kita ini para nabi, para ambiya yang sudah pasti benar ya. Wahyu ilahi itu yang harus kita ikuti ya. Nah, kemudian kita ini kalau sudah begitu yakin, ya sudah, saudara sekalian, Muhammadiyah ini kita jadikan tadi wacana untuk merebut Janatun Naim. Ya. Saya punya cerita imajiner, ya. Mungkin pernah saya ceritakan di sini. Ya. Jadi besok di Yaumul Mahsyar, di mana miliar anak cucu Adam itu menunggu pengadilan yang paling sempurna dari Allah Subhanahu wa taala. Itu ada Angkatan Muda Muhammadiyah Ponorogo yang usul ya. Usul sama Haji Ahmad Dahlan ya. Haji Ahmad Dahlan, kita kok sangat jauh dari Nabi, nggak kelihatan Nabi ada di sana. Kita nggak terlihat oleh Nabi. Padahal syafaat Nabi itu kan sangat lumayan. Ya. Kata hadis itu, besok orang beriman yang dihisab sesungguhnya kurang sedikit bobot amal solehnya, tapi kemudian Nabi intervensi. Ini dulu umatku, ya karena kurang sedikit nggak apa-apa, sudahlah, lupakan saja, masukkan ke Janatun Naim ya. Itu kata Nabi sendiri ya. Nah, dan anak muda Muhammadiyah Ponorogo tadi itu usul Pak Haji Ahmad Dahlan, kemudian dirapatkan sebentar oleh Ketua PP dulu sampai sekarang ya. Saya ikut rapat juga ya. Jadi bagaimana ini? Ya bagus Pak Haji Ahmad Dahlan, Pak Kiai gitu ya. Kemudian kita pesan ke malaikat ya. Pak malaikat, Anda kan tahu kita orang baik-baik saja ya. Orang baik-baik nggak usah pakai saja, orang baik-baik ya. Orang baik-baik saja itu hanya baik dirinya, tapi nggak berani perbaiki orang lain ya. Kita orang baik-baik ya. Bisa enggak Pak malaikat buatkan bendera Muhammadiyah ukuran 1 km ya, supaya Nabi itu bisa mirsani kita ya. Lantas malaikatnya baik hati ya, udahlah kalau cuma itu kan mudah ya. Kemudian dibuatkan kita bendera Muhammadiyah itu yang membuat kita Sang surya telah bersinar, syahadat dua melingkar, warna hijau membuat rela hati dan lain-lain ya. Nah, setelah dikibarkan itu, Nabi tanya, itu apa itu? Terus Abu Bakar, loh itu kok bendera hijau tulisan namamu ya Rasulullah? Apa? Muhammadiyah. Loh, nama saya di bawah apa? Iya, gitu loh. Kalau gitu Ali bin Abi Thalib, kami yang lebih muda, coba kamu hubungi itu siapa itu manusia-manusia yang bawa bendera Muhammadiyah itu ya. Nah kemudian kita rapat, karena yang paling bagus bahasa Arabnya Pak Ahmad Azhar, ya adalah jubirnya itu Pak Ahmad Azhar ya. Bukan Syafi'i, bukan Din, bukan saya dan lain-lain ya. Kemudian Pak Ahmad Azhar menerangkan bahwa dulu di dunia yang fana itu ada anak cucu Adam yang tinggal di sebuah negara namanya Indonesia, itu mendirikan gerakan Muhammadiyah ya. Perempuan itu Aisyah. Nabi juga main kaget, loh kok istri saya juga dijadikan simbol perjuangan itu ya. Nah kemudian orang Muhammadiyah itu, kata Pak Azhar pada malaikat, pada Sayyidina Ali bin Abi Thalib itu menjadikan Rasulullah uswah hasanah seperti Quran itu. Pekerjaannya hanya amalus sholihat ya, buat rumah sakit, buat perguruan tinggi, buat masjid, buat musola, buat panti asuhan yatim dan segala macam, yaitulah kami. Nah kemudian Ali bin Abi Thalib sowan Nabi menerangkan, terus Nabi kan sangat
berkenan. Ya. Nabi berikan instruksi kalau begitu tolong rombongan Muhammadiyah didekatkan di sebelah kanan saya. Ya. Kemudian digusur dikit, ya. Kemudian kita ini ratusan mungkin ribuan juta Muhammadiyah sampai besok ya, bukan sekarang aja, itu ada di dekat Nabi. Ya. Kemudian ya mau salaman tapi nggak boleh karena terlalu banyak ya. Nah, jadi ini hanya imajiner, tapi sudah sekalian cerita imaj saya ini itu menunjukkan insya Allah kita ini mendapatkan kesempatan emas berjuang dengan Muhammadiyah ini itu lantas lebih menggampangkan ya, dalam kita mendukung dakwah dan syiar Islam itu. Coba kalau nggak ada Muhammadiyah Aisyah ya, kita ingin berjihad, kita ingin beramal soleh sekuat-kuat kita sendirian nggak pernah bisa membuat kampus sebagus ini atau sebesar di Jogja, Solo, Malang, tidak mungkin ya. Karena kita ini kolektif jama'i, amal soleh kolektif itu, maka yang kelihatan besar jadi enteng karena kita pikir bersama-sama. Lewat apa? Lewat Muhammadiyah dan Aisyah kita. Ya tentu ada ortom dan lain sebagainya. Nah, jadi saya kira itulah sekelumit pengajian, sudah kurang 3 menit dan kita tidak mungkin tanya jawab. Ya, sudah jam 7. Gimana? Ada ekstra sebentar. Ya, ekstra sebentar, ini mulainya kan jam 6 lebih 10 ya. Jadi kalau Anda dan ini juga belum kena sinar matahari ya. Dan nasi pecelnya masih sedang dibungkus, jadi belum selesai. Jadi sembari selesaikan membungkus nasi pecel, itu kita mungkin akan ambil 2 komentar pertanyaan. Silakan. Dipersilahkan ada. Jadi kita buka dialog untuk 2 orang, kemudian nanti ada semacam peresmian begitu Pak Amin untuk masjid ini. Jadi nanti kita minta Pak Amin untuk menyampaikan kepada jamaah maksimal 5 kata untuk renovasi. Alhamdulillah, saya sudah lama sebenarnya ingin menyampaikan sesuatu yang menurut saya sangat penting sekali, sesuai dengan bidang saya dan keilmuan yang saya punya ini. Saya akan menyampaikan kepada Bapak Amin Rais mengenai kebijakan pangan, Pak. Sesuai bidang saya ini, saya sebagai pengusaha yang menangani di bidang pangan. Jadi saya sudah mengalami sekali karena saya sebagai praktisi, jadi saya sebagai pelaku pasar. Kebijakan-kebijakan yang diambil itu yang saya rasakan banyak merugikan. Itu ada beberapa kebijakan yang sangat merugikan petani kita, Pak. Saya dari kecil itu selalu berhubungan dengan petani, hampir selama 20 tahun, Pak. Jadi saya supplier bahan pangan bisa dikatakan secara nasional, Pak. Saya mulai dari Sumbawa, dari Surabaya, dari Solo, Jogja, Cirebon, Jakarta, sampai ke Lampung. Begini Pak, seperti kebijakan yang akan saya sampaikan ada karena waktunya mepet sekali Pak, ya. Ini masalah di Indonesia ini banyak sekali petani kacang hijau, Pak. Jadi kacang hijau itu banyak sekali. Ini masalah impor, kebijakan impor. Tetapi 2 tahun yang lalu kacang hijau kita itu harganya 4.000, 5.000 Pak. Padahal kalau impor itu dibatasi seperti Bapak Gubernur kita ini Pak, Jawa Timur Pak Soekarwo ini kan ketan itu dibatasi 3 bulan tuh. Itu hasilnya bagus tuh. Jadi harga bisa terangkat Pak. Saya kan kalau seluruh Indonesia kacang hijau itu dari Sumbawa, dari Banyuwangi, dari Ponorogo, dan Allah wabarakatuh. Pak Amin yang kami hormati dan kami banggakan, Pak Amin adalah merupakan figur dari Muhammadiyah juga yang luar biasa dan menjadi tokoh untuk pemilu langsung. Tapi karena Pak Amin sudah tidak ada di jajaran MPR, terjadi kendala
karena kos untuk biaya pemilu langsung itu luar biasa besar, sehingga terjadi penyelewengan untuk mendapatkan jabatan itu. Dan ada wacana lagi, kami dengar kemarin beberapa hari lalu di Siwan, bahwa pemilu langsung itu akan dirubah kembali untuk seperti yang akan datang, seperti yang kemarin, atau perwakilan. Menurut menurut konsep Bapak Amin Rais, kira-kira hal demikian ini bagaimana? Terima kasih. Kita Merdeka tanpa 45 sampai sekarang ini kebijakan pemerintah tidak pernah ada yang membela petani. Itu bisa dibuktikan. Jelas kalau impor beras itu menindas petani kita sendiri ya tetap. Dengan impor kedelai kita kembangkan tanah kita itu untuk kedelai juga cukup bagus, tapi ya tetap mereka kacang hijau sama saja. Nah karena itu ini Mbak Indras, bukan karena sama partai atau masih saudara bukan ya, itu juga betul juga, tapi saya salut karena real ya. Jadi sudah sekian ratus hektar para petani itu mendapatkan manfaat karena campur tangan ya pembenihan, cara merawat sawah dan lain-lain itu yang diperlukan. Jadi saya berdiri supaya lebih jelas lagi. Jadi memang petani itu ya selalu disulgankan. Sokok guru bangsa adalah 3, yaitu petani, pekerja, dan nelayan. Wahai bangsa Indonesia, ingat 3 pilar Indonesia, yaitu petani, pekerja atau buruh, dan nelayan. Itu omongan di. Tetapi prakteknya itu petani itu lapisan bangsa yang maaf tadi seperti dianaktirikan. Ya. Pupuknya mahal, ya. Kemudian ya segala macam ya, kan sudah bisa bersaing ya. Karena apa? Sekarang mau saya buka ini. Ya. Karena di Jakarta itu ada oknum-oknum yang mungkin ya, dilaknat oleh Allah dan para malaikat. Ya, mudah-mudahan demikian ya. Karena masukkan kedelai, memasukkan beras, masukkan kacang hijau dan palawija yang lain, itu nanti ada margin, ada upeti, ada sogokan, ada talang basah yang jumlahnya itu ratusan miliar bahkan triliun. Ini kan kanker. Sesungguhnya kalau ada kepala negara yang terengginas dan berani, tangannya dipotong sudah selesai. Cuma kapan terengginasnya, walau alam biswa. Ya. Dulu kita punya teman Adi Sasono menjadi Menteri Koperasi. Pan itu untuk kepentingan rakyat banyak. Tapi kemudian Adi Sasono lengser, ya kemudian kembali lagi. Jadi pertanyaan saudara kita tadi itu, Anda sudah praktek, sudah berbilang dari saya, memang ini adalah kebijakan dari atas. Sebenarnya Pak Presiden sama itu dipilih di ngewangi similih, mengewangi, ya adalah kira-kira. Jadi Pak Gubernur, Pak Wali Kota, kan dipilih itu pertama amannya adalah untuk melindungi bangsa besar itu. Ya. Dan lantas melindungi kepentingan keluarganya. Ini yang kedua, sekarang ini banyak usulan ya, kos atau biaya pemilu langsung itu kok jadi demikian membengkak dan menjadi money politics. Kembalikan lagi ke satu suara dosen, satu suara tukang bakso, itu sama, itu namanya demokrasi yang utuh. Nah kemudian saya ingat sekali waktu saya dan teman-teman, sekarang Presiden dan Wapres tidak boleh dipilih MPR, nanti rawan dengan sogokan. Kembalikan ke rakyat, tidak mungkin ada kekuatan bisa nyogok rakyat. Sebetulnya saya keliru, ya. Rakyat juga disogok sehingga Wapres yang punya 12 triliun, WSWS bisa menang. Ya. Karena iklannya saben biar di ANTV, di RCTI, mana tersahnya, oh iya itu presiden itu.
Alhamdulillah 1 meter orang dikit, makanya saya kalah, ya. Alhamdulillah ya. Terus kalian, jadi ini Pak, sebenarnya bukan peraturannya itu, ya. Jadi the man behind the peraturan itu yang merusak kita itu. Aturan itu sampai, tapi didodosi dengan kekuatan uang, menjadi tidak ada nilai, tidak ada kebenaran, kebenaran, tapi hanya uang. Saya masih ingat waktu anak selesai, saya monggo kita tutup dengan kita mandi Yunus sami-sami. A'udzubillahi minasyaitonir masjid tempat bersujud mengembleng mental dan melahirkan para penjahit. Mengapa? Innama ya'muruna masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama sholata wa ata zakat wa lam yakhsha illallah fa asalaika yakunu minal muhtadin. Jadi hanya orang yang suka memasuk itu, orang yang beriman pada hari akhir, beriman kepada Allah, kemudian bersolat dan zakat dan wa lam yakhsha illallah. Jadi maka itu macam-macam tempat bersuci, masjid, makmur dan lain, tapi saya mengambil ini. Jadi ini kita inovasi dan saya tidak ingin berkontribusi dan yang membantu 99 juta rupiah. Karena kalau 100 kan ya bagus, tapi 99 itu kan angka paling tinggi lah, paling tinggi. Ya. Sekarang begitu, ya, apa lagi? Ya, sekarang kita berdua. Nanti kita sama-sama makan nasi kecil. Alhamdulillah, Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma khul muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya alladziina min qablina rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir rabbana la taj'alna fitnatan lil ladzina kafaru waghfir lana rabbana innaka antal azizul hakim rabbana hab lana min ladunka dzurriyyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama rabbana hab lana min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada rabbana abrih 'alaina sabran wa tawaffana muslimin rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sehingga tidak perlu berkejaksaan kalau mencukupi. Tempatnya berada di sebelah timur, sebelah pasar Kapus. Ya.